Apakah kamu pikir kami dapat mempercayainya? Kamu pernah dicurigai atas tuduhan ini sebelumnya dan paling dekat dengan Kinan. Kemarin, orang-orang dari organisasi amunisi bahkan datang untuk membunuhmu karena mereka pikir kamu akan menjualnya. Ini semua adalah bukti tidak langsung. Tetapi keabsahan bukti tidak dapat disangkal. Saya, misalnya, mempertanyakan validitasnya. Jika tidak, mengapa tidak ada bukti nyata bahwa saya telah melakukan hal seperti itu? Nando membalas dengan senyum tipis. Hakim sedikit mengernyit. Nando, Anda juga penerima manfaat dari negara ini, oleh karena itu saya menyarankan Anda untuk jujur di pengadilan. Hukum pasti akan memandang Anda dengan baik dan memberi Anda penilaian yang adil. Setiap kata yang saya katakan adalah benar. Jadi saya berharap hukum akan memperlakukan saya dengan adil, kata Nando dengan tenang. Keributan kecil muncul di kerumunan. Sejauh ini, mereka menyadari Nando tampak setenang biasanya. Mungkinkah dia benar-benar tidak bersalah dan dijebak? Tapi siapa yang cukup mampu untuk menjebaknya? Hakim melanjutkan persidangan untuk beberapa saat lagi. Jawaban Nando selalu sama. Hakim mencoba banyak teknik interogasi, tetapi jawabannya tetap. Sudah 2 jam sidang dimulai dan Nando tetap tenang. Di kerumunan, kakek Wira dan Septian sama dengannya. Tidak ada jejak kecemasan atau ketakutan. Mereka adalah benteng dukungan bagi Nando. Agnes mulai kehilangan kesabarannya. Dia berbisik pada Arga, "Ini rencanamu yang brilian? Sama sekali tidak berguna. Putusan bersalah yang dia inginkan masih belum tiba." Arga menjawab dengan geraman rendah, "Ini sudah tidak buruk, aku tidak terkalahkan seperti yang kamu kira." Arga telah memberikan semua yang dia miliki untuk mengalahkan keluarga Dirgantara. Pertama kali, dia mencoba menanam amunisi di pelabuhan keluarga Dirgantara, tetapi rencananya dilanggar oleh Vano dan Kinan. Kedua kalinya, dia berhasil menjatuhkan Kinan, tapi pengorbanannya besar. Sekarang, untuk menjebak Nando, dia kehilangan lebih banyak pria. Arga telah melakukan semua yang dia bisa untuk menyudutkan keluarga Dirgantara. Jika dia bisa menjatuhkan keluarga Dirgantara dengan satu gerakan, perlukah dia menunggu sampai saat itu? Jika dia sekuat itu, dia tidak akan mengejar sesuatu yang tidak penting seperti keluarga Dirgantara. Dia juga tidak perlu merendahkan dirinya untuk bekerja sama dengan keluarga Alvarendra. Agnes tahu semua ini, tapi dia cemas. Dia ingin menghancurkan keluarga Dirgantara sekaligus. Persidangan berlanjut beberapa saat lagi dan hakim memukul palu, mengumumkan, pengadilan akan beristirahat 10 menit, putusan akan diumumkan setelah pengadilan dilanjutkan. Agnes berkata dengan dingin, "Baiklah, bahkan jika kita tidak dapat menghancurkan mereka sepenuhnya, tetapi setidaknya kali ini, kita berhasil menyerang mereka sampai mereka setengah mati." Betul, meski putusannya mungkin non-vonis tapi Nando tetap akan dikurung di balik jeruji besi untuk penyelidikan lebih lanjut. 10 menit adalah waktu yang sangat lama bagi orang-orang tertentu. Wajah Yanda benar-benar gelap, dia sangat siap untuk mengobrak-abrik tempat itu. Jika memungkinkan, dia ingin mengutuk hakim. Bagaimana mungkin bos mereka bersalah? Sial, lebih baik jangan biarkan aku mencari tahu siapa yang menjebak bos atau aku akan menguliti mereka hidup-hidup. Menurutmu apa keputusannya? Yanda bertanya pada Reno dengan cemas. Reno menggelengkan kepalanya. "Aku tidak yakin. Itu pasti tidak akan bersalah. Tapi aku juga tidak berpikir itu bersalah." "Bajingan, siapa yang menjebak bos berulang kali?" Yanda mendengus marah. Reno melihat ke arah Arga tetapi tidak menjawab. Sebenarnya, dia punya perasaan sejak awal bahwa ini ada hubungannya dengan Arga. Tapi dia tidak punya bukti kuat. Karena itu, mereka hanya bisa mendoakan Nando. Nona Kinan dijebak juga. Tiba-tiba Yanda berkata, "Siapa yang tahu di mana dia sekarang?"
Dia seorang wanita di luar sana sendirian, segalanya pasti sulit baginya. Reno juga mengkhawatirkannya. Dia sangat pintar dan cakap, jadi aku yakin dia baik-baik saja. Siapa tahu, dia mungkin bisa menemukan cara untuk membersihkan namanya, jawab Reno. Dia tidak tahu seberapa benar dia. 10 menit akhirnya berakhir. Hakim telah sampai pada putusan. Karena kurangnya bukti yang pasti, dia tidak dapat memberikan vonis bersalah kepadanya. Tetapi karena dia memiliki kecurigaan yang paling besar, dia masih harus dipenjara untuk membantu penyelidikan lebih lanjut. Hakim membanting palu dan mengumumkan dengan final bahwa terdakwa pergi. Terima kasih semuanya telah menghadiri sidang ini. Pengadilan ditarik, ayo pergi. Dua penjaga memerintahkan Nando. Nando berdiri dan mengikuti mereka dengan patuh. Sebelum dia mengambil lebih dari beberapa langkah, pintu masuk terbuka secara dramatis. Tunggu, seorang wanita mengumumkan dengan keras saat pintu terbuka. Mata Nando melotot kaget saat melihatnya. Semua orang di sana bereaksi dengan cara yang sama. Bukankah itu buronan Kinan? Kenapa dia di sini? Kinan yang dikawal oleh sekelompok polisi melangkah masuk menghadap hakim. Yang mulia, saya dapat memberikan bukti untuk mengungkap pelaku sebenarnya yang berurusan dengan organisasi ilegal yang menjual amunisi militer. Tolong beri saya waktu dan saya akan menunjukkan kebenaran kepada semua orang. Hakim bingung. Kamu Kinan? Itu benar. Kinan mengakui dengan mudah. Aku adalah Kinan Aditama yang kamu cari. Kenapa dia ada di sini? Seseorang akhirnya angkat bicara untuk bertanya. Mungkinkah dia di sini untuk menyerahkan diri? Ini Nona Kinan. Ini benar-benar Nona Kinan. Yanda sangat bersemangat. Reno juga senang. Mungkinkah dia benar-benar telah menemukan bukti untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah? Yanda mengangguk dengan tegas. Pasti, Nona Kinan sangat bagus dalam pekerjaannya. Dia pasti sudah menemukan buktinya. Ini kabar baik, bos selamat. Nando tahu dia diselamatkan. Bukan hanya dia, kakek Wira dan Septian berpikiran sama. Mereka bertiga langsung senang. Setelah sekian lama, mereka akhirnya menemukan harapan. Kamu bilang kamu punya bukti untuk mengungkap pelaku sebenarnya? Di mana itu? Tanya hakim langsung. Dan siapa pelaku sebenarnya? Kinan meluangkan waktu untuk menjawab. Tatapannya menyapu seluruh pengadilan. Akhirnya, itu jatuh pada Arga yang duduk di belakang. Bertemu dengan sepasang matanya yang jernih dan tajam, perasaan buruk di hati Arga segera memburuk. Detik berikutnya, Kinan mengarahkan jarinya ke arahnya dan menyatakan, itu pelakunya, Arga Siregar. Kerumunan menjadi balistik. Apa yang sedang dia bicarakan? Pelakunya adalah Arga Siregar, bagaimana mungkin? Yanda melebarkan matanya, tetapi kesadaran segera muncul. Aku tahu itu pasti dia. Bagaimana mungkin Mayor Arga? Kinan, kaulah yang memiliki surat perintah di sini. Omong kosong, bagaimana bisa Arga? Mereka yang dekat dengan Arga segera datang menyelamatkannya dan mencaci maki Kinan. Tapi Arga hanya menatap Kinan tanpa ekspresi. Satu-satunya pengecualian adalah matanya yang tajam dan dingin. Kinan mengadakan kontak matanya tanpa rasa takut. Ada ketenangan dalam cara dia membawa dirinya sendiri. Kinan, kamu mengatakan bahwa pelaku sebenarnya dengan Arga, hakim bertanya dengan cemberut. Selain sekelompok kecil individu, semua orang mengira dia membuat tuduhan palsu. Bagaimanapun, kerja keras Arga adalah pengetahuan umum. Bagaimana mungkin seorang pekerja keras seperti dia terlibat dalam perdagangan amunisi secara ilegal? Benar, itu yang aku katakan, Kinan menjawab dengan percaya diri, dia yang terlibat dalam urusan dengan Sindikat 4. Semua yang terjadi padaku dan keluarga Dirgantara adalah perbuatannya. Dia menjebak kita karena dialah yang berurusan dengan organisasi yang ilegal. Itu tidak mungkin, mana buktimu? Hakim juga bertanya,
Kinan Aditama, Anda harus mendukung tuduhan Anda dengan bukti atau Anda hanya membuat tuduhan palsu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.